Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Sefrina Borno Sitohang dengan NIM 20070249978. Saya merupakan mahasiswi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah recovery bahan kimia yang membahas tentang black liquor evaporators, design and operation. With black liquor dari brown stock water biasanya pada 13-18%. Sebagian besar kandungan air ini diuapkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler, biasanya antara 65% dan 80%. Selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen yang mudah menguap dari kondensat agar dapat digunakan kembali dalam fiber line dan acoustic glazing. Dari sudut pandang ini, penguapan sebenarnya berfungsi sebagai water factory di dalam milk. Black liquor juga mengandung sebagian besar senyawa anorganik yang dimana selama proses penguapan mencapai batas kelarutannya dan dapat mengendap sebagai kerak pada permukaan perpindahan panas evaporatory yang sangat membatasi kapasitas operasi pada plant penguapan dan seluruh area recovery. Posisi kompleks yang melekat pada black liquor diartikan ke dalam beberapa persyaratan desain yang saling bergantungan untuk evaporator. Yang pertama, plant penguapan harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan black liquor. Yang kedua, hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada permukaan perpindahan panas. Yang ketiga, plant penguapan juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan recovery area, sehingga sangat mengurangi asupan air bersih dari mill. Yang keempat, komponen yang mudah menguap dan NCG harus dibuang dan dikondisikan untuk pembuangan yang aman melalui insinerasi. Selanjutnya, ada dua tipe dasar peralatan evaporator yang digunakan saat ini untuk evaporasi black liquor. 1. Rising film evaporators. Rising film evaporators disebut juga sebagai evaporator long tube vertical. Desain ini telah mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pandangan umum dalam operasi craft mill yang lebih lama. Elemen pemanas adalah penukar panas shell and tube yang menggunakan tabung OD 2 inci, biasanya sepanjang 24 kaki hingga 30 kaki. Liquor dimasukkan ke dalam liquor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tube. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tube. 2. Filling film evaporator. Desain evaporator ini mengandalkan tubes and plates sebagai permukaan perpindahan panas. Liquor diproses di bagian dalam es pada unit tubular, tetapi di bagian luar permukaan dari perpindahan panas dalam desain plate. Evaporator filling film terdiri dari wadah liquor di mana volume tertentu liquor disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen pemanas. Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain, kemudian mendistribusi aliran liquor ke seluruh permukaan pemanas. Lubang dalam unit tubular atau slot untuk unit plate diposisikan untuk memungkinkan liquor jatuh ke tube sheet atau plate. Distribusi liquor yang merata merupakan pertimbangan kritis untuk jenis desain ini, dan tray dan tube sheet atau elemen plate semuanya harus berrata. Cara kerja filling film evaporator mengikuti perangkat distribusi. Sensitif liquor dibuat pada permukaan pemanas dan mengalir ke bawah kembali ke wadah liquor sambil diuapkan sebagian. Laju perpindahan panas jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi saat menggunakan desain filling film di atas desain rising film, karena liquor jatuh secara turbulen di atas permukaan pemanas. Setiap persyaratan pemanasan awal liquor juga dicapai secara efisien dalam desain filling film. Dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan pada saat ini dan secara luas dapat diklasifikasi sebagai desain filling film dan forced circulation. Pertama, filling film concentrator. Filling film concentrator sebenarnya merupakan adaptasi untuk layanan padatan tinggi dari desain evaporator filling film yang dibahas sebelumnya. Pada dasarnya, concentrator filling film
di mana penguapan terjadi dari liquor film di dalam elemen pemanas, menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi di dalam liquor. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. 2. Forced Circulation Concentrator. Forced Circulation Concentrator telah ada sejak tahun 1950-an dan terbukti dengan baik dalam layanan black liquor. Desainnya terdiri dari penukar panas dan uap atau liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui loop resirkulasi. Liquor dipanaskan dalam elemen pemanas yang dimana back pressure untuk mencegah terjadi pendidihan di dalam tabung. Pendidihan dan penguapan terjadi jauh dari permukaan perpindahan panas dan hanya ketika liquor yang dipanaskan memasuki flash chamber dan tekanannya berkurang. Flash chamber menyediakan waktu retensi liquor yang cukup untuk memungkinkan pelepasan kejenuhan melalui pertumbuhan kristal. Liquor kemudian disirkulasi kembali ke elemen pemanas untuk sirkulasi pemanas lainnya, penguapan flash dan pertumbuhan kristal. Evaporator efek ganda atau multiple effect evaporator. Evaporator black liquor menggunakan kontak tidak langsung dengan stream kondensasi atau uap di satu sisi permukaan perpindahan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang bersirkulasi di sisi lain. Seperti semua penukar panas tidak langsung, perpindahan panas keseluruhan antara uap kondensasi dan black liquor diatur oleh hubungan dasar Q sama dengan U kali A kali delta T. Dalam persamaan ini, aliran panas Q mewakili jumlah perpindahan panas yang dapat dilakukan. Seperti yang ditunjukkan, aliran panas ini bergantung pada koefisien perpindahan panas U secara keseluruhan, jumlah area perpindahan panas A yang tersedia untuk mengembunkan uap yang masuk, dan perbedaan suhu delta T antara uap kondensasi dan black liquor di dalam evaporator. Setiap pengurangan U, A, atau delta T akan menghasilkan pengurangan Q secara langsung. Penguapan hanya dapat terjadi jika panas ditambahkan dalam bentuk uap kondensasi ke area permukaan dan delta T terbentuk di seluruh area permukaan tersebut. Demikian pemaparan dari saya mengenai mata kuliah recovery bahan kimia yang membahas tentang black liquor evaporation, design and operation.